dukung Anies. Anies ini gimana Pak Anies? Aduh nasib Ayo wartawan! Ayo wartawan! Seperti diketahui, kehadiran Anies ke KPD untuk kegiatan bisnis Formula E. Kan ini bisnis kan. Dari Kemendagri juga sudah menyebutkan bahwa anggaran Pemda tidak boleh digunakan untuk event yang tujuannya bisnis. Jadi itu harus penyelenggaranya harus bisnis to bisnis, ya. Tidak bisa dibiayai dengan anggaran APBD. Yang jelas saat ini memang sudah dilakukan pembayaran ya 560 miliar ya untuk penyelenggaraan selama 3 tahun ke depan. 2022, 2003, 2004. Dan itu melampaui periode gubernur saat ini. Ada ketentuan bahwa seorang pejabat itu tidak boleh mengikat suatu kontrak ya yang mempunyai anggaran melewati pemerintahan yang bersangkutan. Dan saya sudah sampaikan, itu murni kemarin sudah press release jelas dari Menko Polhukam, KPK dan PPATK. Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane tentu dalam keadaan baik. Oke, Cak Ompong ingin menyoroti dan membahas aroma korupsi 2 gubernur ya yang cukup terkenal. Yang pertama adalah Anies Baswedan dan yang kedua Lukas NMB. Oke, mari kita coba bahas dari Pak Anies Baswedan. Nah, Pak Anies ini, ya ini sudah sering sekali dipanggil oleh KPK. Ya, jadi pertama adalah kasus korupsi pengadaan tanah untuk rumah DP 0 rupiah. Ya, alhasil hanya ditanya-tanya, lalu pulang, selesai. Yang kedua mengenai kasus Formula E. Nah, di dalam kasus Formula E ini, ya ini sedikit agak lebih rame pembahasannya. Bahkan KPK sudah mengeluarkan press release pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan. Yang pertama adalah penggunaan APBD ya untuk perhelatan Formula E. Ditengarai Formula E itu adalah agenda bisnis ya. Jadi menurut aturannya itu tidak boleh menggunakan APBD. Yang kedua adalah pembayaran 560 miliar ya, komitmen fee. Nah, ini juga dipertanyakan bukti transfernya ke siapa dan lain sebagainya. Yang ketiga mengenai aturan kontrak. Aturan kontrak ini ya, itu menurut KPK itu menyalahi aturan karena melewati masa ya tugas Gubernur Anies Baswedan yang berakhir di Oktober 2022. Jadi ini menyalahi aturan karena tidak boleh melebihi masa jabatan seorang gubernur. Ya, setelah ditanya sekitar 11 jam, Anies Baswedan keluar. Ya, tanpa menggunakan baju oranye. Padahal diprediksi oleh banyak orang, nah ini Anies akan tersandung kasus Formula E. Bahkan terkesan ya kantor KPK menjadi ajang ya ajang kampanye. Disinilah hebatnya seorang Anies, bahkan dia bisa melakukan press release dengan mic yang dia bawa. Ya, kembali bahwa
tidak terjadi apa-apa. Dan memang seperti apa yang dikatakan KPK, bahwa Pak Anies itu dimintai keterangan. Tapi menjadi rumor di kalangan bawah, bolak-balik dimintai keterangan, terendus-endus, tapi kenyataannya tidak ada. Bagaimana selanjutnya nanti kita akan lihat tindakan KPK. Yang kedua, mengenai Lukas NMB. Nah, ini cukup mengagetkan. Karena apa? Karena baru sekali atau dua kali dan bahkan tidak tersiar oleh banyak pihak, tiba-tiba Gubernur Lukas NMB itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, dalam hal kasus korupsi, gratifikasi 1 miliar dari dana APBD. Nah, kembali lagi penggunaan APBD yang tidak pada semestinya. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata bukan hanya itu. Ditengarai ada aliran dana sebesar 500 miliar ke meja kasino. Wah, ini membuat kita terhenyak. Ada seorang gubernur hobinya main judi dan bukan main-main. Mainnya di luar negeri. Nah, ini bisa dibayangkan bagaimana ya perasaan rakyat Papua ya khususnya terhadap seorang gubernur Lukas NMB yang bisa berfoya-foya sedemikian rupa. Ya, padahal seperti kita ketahui itu dana Otsus, otonomi khusus untuk Papua, itu oleh Pak Jokowi selalu ditingkatkan. Gunanya itu adalah agar terjadi pertumbuhan ekonomi di tanah Papua. Bukan hanya itu saja, tapi pembangunan infrastruktur itu sangat masif. Ya, seperti kita ketahui tingkat kemiskinan di Papua itu sangat parah. Nah, sementara di sisi lain, gubernurnya bisa berfoya-foya. Ya, ini sungguh sangat menyakitkan. Nah, dari dua kasus ini ada hal yang menarik yang ingin Cak Ompong angkat, yaitu adalah para relawan dan pendukung. Ya, baik itu dari sisi Gubernur Anies Baswedan maupun dari sisi Lukas NMB. Ini para relawan dan pendukungnya ini luar biasa, sangat fanatik membela. Ya, seperti kita ketahui bagaimana ormas yang ada di bawah naungan Gubernur Anies pada saat menghadiri ya KPK, Gubernur Anies itu didukung oleh ormas. Ya, nah ini kalau menurut saya sungguh luar biasa. Bukan hanya itu saja, tapi terkesan seperti menghalang-halangi, bahkan membela, dan dalam tanda kutip mengancam. Ya, ini demikian juga pada Lukas NMB. Ya, bagaimana pendukungnya, ada yang bawa tombak, ada yang bawa panah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah situasi yang sangat tidak baik. Ya, sudah korupsi masih dibela. Kita berharap ya dari dua kasus ini ya negara tidak boleh kalah. Ya, apapun negara itu tidak boleh kalah. Ya, Cak Ompong itu sangat senang sekali pernyataan dari Bapak Muldoko. Ya, jangan dicoba-coba menghalangi proses ya penyelidikan dan penyidikan pada kasus korupsi Lukas NMB. Ya, itu dengan tegas Pak Muldoko, ya kalau itu dihalang-halangin, ya kalau perlu saya akan kirim itu TNI. Dan Pak Kapolri itu juga sudah mendukung dengan pasukannya 1.800 orang. Memang ini sungguh ya sangat tidak baik.
memberikan pembelajaran kepada rakyat bahwa kasus korupsi itu dilindungi oleh pendukung, dilindungi oleh ormas. Nah, kita lupa ya bahwa korupsi itu sangat jahat, bukan? Nah, kita bisa lihat bagaimana pembangunan di Jakarta. Ya, apa yang ditampilkan Gubernur Anies itu adalah gambar-gambar yang hanya seputar Tamrin, Sudirman, ya Kuningan dan lain sebagainya. Beliau tidak pernah menampilkan bagaimana rumah yang sangat kumuh, ya, rakyat Jakarta yang tingkat kemiskinannya meningkat. Demikian juga Papua. Ya, kalau kita lihat bagaimana gambaran rakyat Papua itu sungguh sangat menyedihkan. Ya, ini karena apa? Karena tadi pejabatnya itu tidak pernah memperhatikan rakyatnya. Jadi, dia hanya memperhatikan pendukung-pendukungnya saja. Ya, itu fenomena pertama. Jadi, orang korupsi di Indonesia itu ya pasti ada yang mendukung dan sampai mengancam. Yang kedua, kalau kita lihat dari pernyataan para politikus bahwa kasus pemanggilan Anies Baswedan oleh KPK dan Lukas NMB itu adalah politisasi dan kriminalisasi. Nah, ini juga pernyataan yang sangat ya membodohi rakyat ya. Kalau menurut saya membodohi rakyat. Jadi seperti kasus Anies Baswedan, itu pemanggilan KPK itu tidak ada hubungannya bahwa dia akan maju di Pilpres. Nggak ada hubungannya. Dan jangan dikaitkan. Demikian juga kasus NMB. Itu tidak ada hubungannya dengan politisasi. Ya. Kasus NMB itu berhasil dari penelusuran PPATK, aliran dana, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kriminalisasi maupun politisasi. Ya, untuk itu ya Caompong bersama rakyat itu mendukung aparat pemerintahan untuk membasmi ya para koruptor. Dan jangan takut dengan pendukung ataupun ormas yang ada di bawahnya. Oke, bravo TNI dan bravo Polri.